Oke, ya selamat malam sekali lagi saya menyambut setiap kita yang sudah bergabung. Dalam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Saya coba mau rekam, semoga nanti rekamannya ini saudara bisa dengar ulang kembali ya di platform ini. Oke, kemarin kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur malam hari ini kami masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada hamba-Mu Tuhan, khususnya dalam hamba-Mu yang mau membagikan sedikit bagian daripada rahasia kebenaran firman Tuhan, agar kami semua Tuhan dapat mengerti lewat perkataan hamba-Mu ini, biarlah taruh firman-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan dalam acara kita Grow ya, di mana saya berharap dan saya berdoa setiap kita bisa terus grow, bisa terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tema yang baru. Saya rindu ya, kita akan belajar supaya sistematis. Saya akan mulai mengajar saudara mulai dari Injil Matius pasal yang pertama, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi nanti setiap minggunya kita akan bahas setiap perikop-perikop ya, mulai misalnya hari ini kita akan bahas perikop pertama di Matius pasal yang pertama. Ya, hari Selasa depan kita akan bahas perikop yang kedua dan begitu seterusnya ya. Jadi saudara juga bisa selain belajar kebenaran firman Tuhan, saudara juga jadi bisa ikut belajar membaca firman Tuhan. Karena penting sekali setiap kita, bukan hanya kita bisa mengerti ya atau mendengarkan khotbah, tetapi gimana juga pentingnya kita mencintai kebenaran firman Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, saya coba. Nah, pada malam hari ini saya akan memberikan judul firman Tuhan, Allah yang setia dalam silsilah hidup kita. Apa maksudnya Allah yang setia dalam silsilah hidup kita? Sebentar ya. Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita mau jujur, tentu saja ketika kita membaca bagian firman Tuhan, khususnya di dalam Matius pasal yang pertama ini, apalagi ketika kita membaca tentang silsilah, ya itu adalah salah satu bagian yang paling berat, artinya membosankan, membuat kantuk, karena kita banyak membaca nama demi nama. Bapak Ibu Saudara ya, di perjanjian lama ada Bapak Ibu Saudara, begitu juga perjanjian baru. Bapak Ibu Saudara, tetapi tidak apa ya, karena kita akan melihat malam hari ini ternyata ini bukan hanya sekedar membaca daftar nama. Nanti saya akan mengajar saudara, Bapak Ibu Saudara. Saya ajak kita semua baca terlebih dahulu atau saudara bisa mendengarkan. Saya akan baca di dalam Matius pasal yang pertama, perikopnya adalah silsilah Yesus Kristus. Ya, silsilah Yesus Kristus ayat 1 sampai yang ke-17. Ini yang saya katakan, ya kan, kalau secara manusia mungkin membosankan karena hanya membaca nama-nama. Tetapi benarkah hanya membaca nama-nama? Nah, kita lihat ya. Mulai dari ayat yang pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason,
Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istrinya Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Usia. Usia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahas. Ahas memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Serubabel. 13. Serubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Elyakim. Elyakim memperanakan Asor. Asor memperanakan Sadok. Sadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suaminya Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi ayat 17, seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Ya, ini yang saya tadi katakan. Mungkin kalau kita baca bagian silsilah nama-nama rasanya bingung. Ya, wah apalagi namanya asing bagi kita orang Indonesia, Sealtiel dan lain sebagainya, Zerah dan lain sebagainya. Ya, dan kita juga membaca. Mungkin kita bertanya-tanya, apa pentingnya buat saya ya membaca bagian nama-nama Alkitab ini? Bukankah kalau penting itu bicara tentang kisah pengajaran Tuhan Yesus, kisah tentang para murid-murid Tuhan Yesus. Sedangkan apa gunanya membaca nama-nama atau melihat silsilah? Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saya akan menunjukkan kepada saudara sesungguhnya apa yang kita baca tadi ya bukan hanya sekedar silsilah atau bukan hanya sekedar daftar nama. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena apa yang kita baca ini sedang menunjukkan kepada kita ya tentang kesetiaan Tuhan. Ya, betul Bapak Ibu Saudara. Saudara salah dengar, saya mengatakan sesungguhnya ketika kita membaca nama-nama ini, Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia itu Allah yang setia. Ya, Bapak Ibu Saudara, maksudnya apa? Sederhananya begini Bapak Ibu Saudara. Ya, setiap kita mungkin rata-rata punya album keluarga. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Ya, album keluarga itu ada foto-foto lama kita, foto waktu kita masih remaja, foto kita masih bayi mungkin Bapak Ibu Saudara, dan juga kita lihat ada foto orang tua kita yang jauh lebih muda atau yang orang tuanya sudah nggak ada. Kita ingat lagi foto orang tua kita yang masih ada, Bapak Ibu Saudara menggendong kita. Betapa menyenangkannya ya memori itu Bapak Ibu Saudara. Ya, setiap foto itu punya cerita. Kita lihat ada sebuah foto, mungkin saudara waktu masih bayi, masih digendong, saudara ya lihat, ini ya waktu papa saya, mama saya mengajak saya jalan-jalan ke kebun binatang. Ya, saudara mungkin ya kan saudara nggak ingat ya kan waktu saudara kecil, tapi ketika melihat itu saudara bahagia. Bapak Ibu Saudara, ya setiap foto punya cerita.
Ada juga mungkin Bapak Ibu Saudara foto yang saudara sedang menangis, ya saudara ingat, oh waktu saya menangis karena saya waktu itu jatuh, ya kan, atau nggak dibelikan mainan sama orang tua. Ya, segala sesuatu dalam foto-foto tersebut ada yang bahagia, ada yang tangisan Bapak Ibu Saudara, tetapi Bapak Ibu Saudara membentuk sejarah keluarga kita. Amin Bapak Ibu Saudara, ya, membentuk sejarah keluarga kita. Sampai akhirnya kita sendiri yang tadinya foto kita jadi seorang anak, sekarang kita punya anak atau bahkan sudah punya cucu Bapak Ibu Saudara. Ya, begitulah dengan silsilah Tuhan Yesus. Lewat apa yang kita baca barusan, Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17, Tuhan tuh ingin memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa Tuhan Yesus itu nggak hadir tiba-tiba, ya, melainkan apa? Melainkan dia adalah puncak daripada rencana Allah yang sudah ditetapkan sejak ribuan tahun yang lalu. Ya, Bapak Ibu Saudara, nggak ujuk-ujuk. Ya, ini artinya Tuhan kita Yesus Kristus itu memang, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat 3 hal. Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah Yesus adalah betul-betul penggenapan daripada janji Allah. Dialah Mesias. Tetapi yang kedua juga kita akan melihat bahwa Allah itu ternyata bekerja juga di dalam semua orang, termasuk orang-orang yang dianggap gagal. Dan yang ketiga, Allah yang mengkontrol sejarah kehidupan kita dengan sempurna. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar lebih lanjut supaya kita mengerti apa yang saya maksudkan. Ya, sebentar. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, Allah yang setia dalam silsilah hidup kita. Saudara bisa dilihat di layar ya. Ya, ini seperti saya bilang tadi, ya seperti foto album kita melihat album kita itu membentuk diri kita yang dahulu, ya kan, sampai dengan yang sekarang. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat yang pertama, ya dari silsilah Tuhan Yesus itu ternyata kita bisa belajar bahwa Yesus adalah penggenapan janji Allah Bapak Ibu Saudara. Perhatikan ayat yang pertama, dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus. Ya kan, dikatakan anak Daud, anak Abraham. Ya, perhatikan. Inilah silsilah Yesus Kristus, tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada 2 tokoh penting yang disebutkan di situ. Yesus dikaitkan dengan siapa? Anak Daud, yang kedua anak Abraham. Tentu bukan kebetulan, ya, Alkitab menuliskan hal ini. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita perlu mengerti bahwa Yesus itu adalah keturunan Abraham? Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau saudara lihat di dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang ketiga, Tuhan berjanji kepada Abraham. Dia berkata demikian, melalui keturunanmu Abraham, semua bangsa akan mendapatkan berkat. Ya, lihat ini kata kuncinya Bapak Ibu Saudara. Kenapa Yesus dikaitkan langsung, ditekankan langsung dia keturunan Abraham? Karena Allah pernah berfirman kepada Abraham, melalui keturunan Abraham semua bangsa akan mendapatkan berkat. Ya, melalui keturunan Abraham semua bangsa dapat berkat. Yang kedua, tokoh penting yang kedua ialah Daud. Dikatakan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 12 sampai 16, saudara nanti bisa baca di rumah, 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 16, Tuhan pun berjanji kepada Daud. Apa yang Tuhan Allah janjikan? Tuhan berkata, keturunanmu akan duduk di atas tahta untuk selama-lamanya. Ya,
Tuhan berjanji kepada Daud, Daud, nanti keturunanmu dalam silsilah hidupmu akan ada yang duduk di tahta, akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Jadi Injil Matius ini mau menekankan kepada kita, ingin menunjukkan kepada kita, lihat Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, keturunan Abraham akan membuat bangsa-bangsa mendapatkan berkat. Siapa itu? Itu adalah Yesus. Lewat Yesus semua bangsa akan diberkati. Dan dikatakan kepada Daud, keturunanmu Daud nanti akan duduk di tahta untuk selama-lamanya. Raja yang bukan hanya beberapa tahun tetapi raja untuk kekekalan. Ini menunjuk kepada siapa? Sekali lagi menunjuk kepada Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi sejak awal Injil Matius mau berkata, Yesus adalah penggenapan janji ya kepada Abraham dan kepada Daud. Ya, Yesus adalah penggenapan janji itu. Dia adalah raja, dia adalah Mesias yang dijanjikan. Amin. Ya, dan melalui dia seluruh bangsa bisa menerima berkat. Berkat apa? Berkat keselamatan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ya, jadi bukan kebetulan, ya. Yesus atau Alkitab menuliskan silsilah Tuhan Yesus ini, ya justru ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa Yesus adalah penggenapan daripada janji Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan ini juga berlaku bagi setiap kita. Mungkin hari ini saudara masih menunggu janjinya Tuhan. Mungkin doa-doa saudara belum terjawab. Mungkin mujizat juga belum terjadi. Ya, belum lihat kesembuhan, belum lihat dapat pekerjaan, belum lihat mendapatkan pertolongan. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, dari Injil pasal yang pertama ini menunjukkan kalau Tuhan Allah itu tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Janjinya itu pasti digenapi. Dan Tuhan juga berjanji kepada saya dan saudara. Kalau Tuhan berjanji saja ribuan tahun Bapak Ibu Saudara yang lampau, Tuhan masih mau tepati. Apalagi janji-janji buat kehidupan kita. Ada amin? Haleluya. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20 mengatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Jadi saudara ingin mendapatkan janji daripada Tuhan, kuncinya cuma satu. Percaya, setia kepada Kristus. Karena apa? Kalau saudara percaya kepada Kristus, maka dikatakan Tuhan mengatakan ya atas setiap janji-janjinya. Memang Bapak Ibu Saudara sama seperti seorang yang menanam benih padi. Ya, benih padi itu kita tanam gak langsung kan kelihatan hasilnya, betul gak Bapak Ibu Saudara? Ya, memang gak kelihatan langsung benihnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan berarti ketika kita gak melihat ya kan benih pohonnya tersebut, benih itu dimasukkan ke dalam tanah. Tetapi apa yang terjadi ketika musim hujan tiba, air membasahi, matahari menyinari. Apa yang terjadi? Benih yang tidak terlihat itu pun bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, demikian juga janji Tuhan. Mungkin janji Tuhan saat ini bagi saya dan saudara rasanya tidak terlihat. Sama seperti benih tadi Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak lupa akan janjinya. Mungkin saat ini
janji Tuhan itu masih tertanam seperti benih tadi. Tapi bukan berarti janji Tuhan tidak berlaku bagi setiap saya dan saudara. Jangan putus asa, tetap berharap, tetap berdoa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, menepati setiap janjinya. Saat waktunya panen, ketika musim hujan tiba, panas matahari yang membasahi benih itu, maka janji Tuhan pun tergenapi dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Ini yang Tuhan ingin beritahukan kepada saya dan saudara. Tuhan Yesus adalah penggenapan janji Allah. Ya, kepada Abraham berapa ribu tahun janji itu diungkapkan. Kepada Daud berapa ribu tahun janji itu diungkapkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, toh ternyata sekalipun kelihatannya lama, tapi Tuhan tidak ikar pada janjinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Terus percaya, terus berdoa, terus berharap. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan pasti menepati setiap janjinya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Selanjutnya kita akan lihat Bapak Ibu Saudara. Nah, Allah bekerja melalui orang yang penuh cacat. Maksudnya bukan hanya sekedar cacat fisik Bapak Ibu Saudara di sini. Ya, mungkin kalau saudara itu agak kurang jelas, sebentar ya, saya coba sedikit perbaiki buat saudara. Ya, sebentar ya. Oke. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca baik-baik di dalam silsilah daripada Tuhan Yesus tadi Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu yang nampaknya tanda kutip ya, seperti tidak sempurna, tidak baik. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Ya, kita tentu berekspektasi ketika Yesus punya silsilah keluarga Bapak Ibu Saudara, pasti dia lahir dari keturunan ya kan, atau punya kakek nenek, cicit, ya kan, buyut, semua yang hebat-hebat. Tentu saja kita tahu ya kan betapa hebatnya Abraham, kita tahu betapa hebatnya Daud Bapak Ibu Saudara. Tapi perhatikan baik Bapak Ibu Saudara, ternyata dari silsilah-silsilah yang kita baca tadi, enggak semuanya itu ya kan sepertinya orang-orang yang sempurna. Tetapi orang-orang yang cacat, ya kan cacat secara moral, ya tidak ideal. Bapak Ibu Saudara, sepertinya nggak pantas disebutkan sebagai keturunan dari Mesias. Nggak pantas disebut keturunan daripada Yesus. Contohnya Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ketiga disebutkan, ya, Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Bapak Ibu Saudara, Tamar ini Bapak Ibu Saudara jelas kalau secara manusia tuh dia nggak pantas masuk dalam daftar silsilah daripada Yesus. Kenapa? Bapak Ibu Saudara, dia adalah seorang perempuan ya yang sempat hidupnya sebagai seorang pelat, ya, sebagai seorang kalau bahasa wanita tidak baik lah Bapak Ibu Saudara, ya saudara mengerti ya. Saya lupa apa bahasa nggak kasarnya apa ya Bapak Ibu Saudara. Ya wanita tuna apa ya. Ya, saudara tahu ya maksud saya ya. Jadi bukan seorang wanita baik-baik Bapak Ibu Saudara, wanita yang menjual dirinya. Ya. Bukan hanya Tamar. Di ayat yang kelima, ya disebut ada seorang yang namanya Rahab. Ayat yang kelima, Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Ya Bapak Ibu Saudara, ya itu. Istri saya bilang tunasusila. Betul Bapak Ibu Saudara. Tamar itu seorang wanita tunasusila.
Bukan satu lagi Bapak Ibu Saudara, Rahab. Ya kan, Rahab seorang juga tunasusila dari Yeriko. Lihat ya, rasanya kok nggak pantas, harusnya ya yang ditulis silsilah itu orang-orang hebat, orang-orang yang kelihatannya dihormati, yang punya pekerjaannya bagus, Bapak Ibu Saudara, orang-orang sukses. Tapi kok apa nggak salah tulis Alkitab? Apakah Matius tidak salah tulis? Tulis Tamar, tulis Rahab. Nggak sampai situ Bapak Ibu Saudara. Ada namanya Rut di ayat yang kelima juga. Bapak Ibu Saudara, ya seorang perempuan Moab. Memang bukan tunawisma, tetapi dia itu orang Moab. Seorang Moab itu bangsa yang dianggap najis. Bapak Ibu Saudara, ya kita lihat begitu tidak sempurna. Kita lihat lagi ayat yang ke-6. Daud memperanakan Salomo dari istrinya Uria. Saudara ingat nggak? Ya kan? Ayat yang ke-6 ini ya. Maaf, ayat yang ke-6. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Perhatikan kata ini, Daud memperanakan Salomo, Daud punya anak. Dari siapa? Dari istrinya orang. Ya ini kan disebut istrinya Uria, bukan istri sahnya Bapak Ibu Saudara, lihat. Ya, namanya ada Betsheba. Ya, Uria itu ya sebetulnya suaminya Betsheba Bapak Ibu Saudara, tapi kemudian ya kan direbut dari suaminya Bapak Ibu Saudara. Jadi jelas si Betsheba ini berselingkuh Bapak Ibu Saudara dengan Daud. Lihat Bapak Ibu Saudara, ya betapa penuhnya silsilah Tuhan Yesus dengan orang-orang yang tidak sempurna. Tamar, Rahab, Rut, istri Uria, ya Betsheba Bapak Ibu Saudara. Wah. Kalau ini kita bicara tentang silsilah orang biasa, mungkin ya kita nggak terlalu heran ya. Dan mungkin kita nggak terlalu peduli. Tapi masalahnya ini kita sedang bicara tentang silsilahnya Mesias, Tuhan kita. Dipenuhi dengan orang-orang yang penuh dosa, penuh ketidakbenaran, penuh dengan ketidakidealan. Ya. Itu tadi deretan perempuan-perempuan. Tapi ada juga laki-laki juga Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-10. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye ini Bapak Ibu Saudara salah satu raja Yehuda yang paling jahat. Hidup penuh dengan penyembahan berhala. Ya Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara kira-kira kalau saudara disuruh tulis silsilah keluarga saudara, kira-kira coba jujur, saudara pasti nulisnya yang bagus-bagus kan? Saudara akan sembunyikan tuh paman saudara yang mungkin bermasalah. Ya kan kita punya kenalan apa, ya kan pastilah istilahnya yang jelek-jelek kita akan sembunyikan. Kita pengennya orang tahu kita berasal dari keluarga yang silsilah keluarganya yang baik-baik semua. Bapak Ibu Saudara, apa maksud Tuhan menuliskan hal ini? Sekali lagi, ini bukan kebetulan loh Bapak Ibu Saudara. Tuhan sengaja memimpin Matius ya kan untuk menuliskan dalam silsilah Tuhan Yesus yang begitu hebat, yang penuh kasih, yang begitu luar biasa sempurna. Ternyata Bapak Ibu Saudara, dia izinkan ya nama-nama yang kelihatannya tidak sempurna, dibenci oleh dunia, direndahkan, gak punya nilai mungkin Bapak Ibu Saudara.
Tetapi Bapak Ibu Saudara, Allah justru tetap memasukkannya dalam silsilah dia. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa kasih-Nya Tuhan lebih besar daripada setiap dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan gak mau melihat, Tuhan tidak memperhitungkan masa lalu seseorang. Tuhan tidak melihat Bapak Ibu Saudara berapa besar atau kecilnya dosa seseorang. Yang Tuhan ingin kita tahu bahwa Tuhan mau dan Tuhan sanggup bekerja melalui setiap kehidupan orang. Sekalipun orang itu berdosa, sekalipun orang itu gagal, sekalipun orang itu hancur, tetapi Tuhan mau terima. Ya, Bapak Ibu Saudara, sama seperti kita juga Bapak Ibu Saudara. Ya, dunia ini menuntut kita untuk selalu sempurna. Bapak Ibu Saudara, saya jadi hamba Tuhan, saya sadar sangat-sangat banyak kekurangan saya. Ya, mungkin kalau saya sendiri Bapak Ibu Saudara suruh milih hamba Tuhan, mungkin hamba Tuhannya tidak seperti kriteria saya. Saya pasti cari yang sempurna. Tapi nyatanya nggak ada yang sempurna. Tetapi justru Bapak Ibu Saudara, ketika kita nggak sempurna, tapi kita mau terima kasih karunia Tuhan, maka Tuhan yang akan sempurnakan kita. Amin. Ya, Tuhan yang akan sempurnakan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, betapa besar ya kan dosamu di masa lalu, ya, kegagalan yang pernah kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus mau menerima saudara. Datang kepada dia. Dia mengakui. Dalam 1 Korintus 21 ayat 27. 1 Korintus 1 ayat 27 mengatakan, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Lihat Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin di tengah dunia kita jauh dari kata sukses. Ya, mungkin di antara saudara-saudara kita juga kita orang yang gagal, nggak bisa dibanggakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Tuhan besar buat saya dan saudara, buat setiap kita yang mau terima dia sebagai Tuhan, sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat. Tuhan gak lihat latar belakang kita, Tuhan gak lihat masa lalu kita, Tuhan hanya ingin apakah saya dan saudara mau terima dia sebagai Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya pernah lihat sebuah video seorang seniman. Dia membuat karya yang begitu indah. Tetapi dia buat itu justru bukan dari bahan-bahan yang bagus. Justru dia buat dari kaleng-kaleng bekas, dari besi-besi tua. Bapak Ibu Saudara, tetapi apa yang terjadi? Dia sanggup mengumpulkan barang-barang yang dibuang oleh orang. Bapak Ibu Saudara, barang-barang yang dianggap rongsok bagi dunia ini, tetapi karena kemampuannya yang begitu luar biasa, dia menjadikan barang-barang tersebut menjadi sebuah patung, bukan hanya indah, tetapi bernilai tinggi. Itu adalah gambaran kehidupan kita. Kita mungkin dianggap gagal, kita mungkin dianggap sampah oleh dunia ini. Tetapi kalau kita ada di dalam tangan Tuhan, maka kita akan menjadi karya yang indah dan bernilai. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Selanjutnya kita akan lihat. Allah memegang kontrol sejarah dengan sempurna. Apa maksudnya? Saudara melihat kembali dalam Matius pasal 1 tadi ayat yang ke-17.
Dikatakan jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Ya, dari Abraham dihitung sampai Daud itu ada 14 keturunan. Kemudian ada 14 keturunan juga dari Daud sampai kepada pembuangan ke Babel. Ya kan? Dan ada 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai lahirnya Kristus. Lihat Bapak Ibu Saudara, ada pola yang begitu indah. Ya kan, rapih. 14 generasi dari Abraham sampai Daud. 14 generasi dari Daud sampai masa pembuangan. 14 generasi dari pembuangan sampai Kristus. Artinya apa? Artinya setiap hal di dalam setiap kehidupan kita, dalam sejarah kehidupan kita itu tidak terjadi dengan kebetulan. Tetapi semuanya itu memang sudah diatur rapi oleh Allah kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Lihat ya, ini gambaran sebuah perjalanan dari bangsa Israel. Ya kan, di mana puncak kejayaan Daud Bapak Ibu Saudara, 14 generasi pertama Abraham sampai Daud Bapak Ibu Saudara, ini gambaran puncak kejayaan bangsa Israel. Tetapi Bapak Ibu Saudara, akhirnya 14 generasi berikutnya ini gambaran apa ketika mereka jatuh dalam dosa, ketika mereka harus masuk dalam pembuangan di Babel. Ini bicara soal apa Bapak Ibu Saudara? Pembuangan, bicara soal kejatuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, memang setiap kita pernah mengalami hal yang demikian. Kita pernah mengalami kejayaan, mengalami berkat-berkat banyak. Tapi juga Bapak Ibu Saudara, ketika saudara diizinkan Tuhan mengalami kejatuhan, ya jangan buru-buru marah, jangan buru-buru tinggalkan Tuhan Yesus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? 14 generasi berikutnya dari pembuangan sampai Kristus, ini menunjukkan pengharapan yang baru. Ya, Allah tunjukkan bahwa memang sejarah itu naik turun. Ya, ada saat-saat puncak kejayaan, ada saat-saat kesulitan Bapak Ibu Saudara, tetapi ada satu hal yang pasti. Dalam setiap sejarah kehidupan manusia, tetap ada satu oknum yang memimpin, yang mengkontrol, yang membuat rencananya indah tergenapi, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Ya, jadi apapun ya kan perjalanan kehidupan kita, kehidupan saudara sampai hari ini. Mungkin saudara hari ini sedang mengalami hal-hal, masa-masa yang tidak enak. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, ada Tuhan Yesus di sana. Tuhan Yesus yang akan kontrol setiap sejarah kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya seperti Dia berjanji Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya sekalipun hari ini sepertinya gak kelihatan, sepertinya hari ini kehidupan kita sulit, sekalipun hari ini kehidupan kita kelihatannya tidak punya arah, tidak punya pengharapan, tetapi pada akhirnya kalau kita ya akan tetap percaya kepada Tuhan Yesus, ingat Tuhan yang pegang kontrol sejarah hidup kita dengan sempurna. Ya, hidup kita akan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ada memang masa kejayaan, memang ada masa kesulitan, memang ada masa air mata. Tetapi percayalah, Tuhan kita tidak pernah kehilangan kendali atas rencananya. Amin. Tuhan kita tetap bekerja membawa kita kepada tujuannya. Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja sekalipun saudara dalam masa-masa kekeringan. Allah turut bekerja ketika kita dalam keadaan baik-baik, penuh berkat berkelimpahan. Allah turut bekerja saat saudara masih penuh dengan tawa. Allah turut bekerja sekalipun kita mungkin juga dalam keadaan penuh dengan air mata. Dan semuanya itu Tuhan jadikan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin.
Haleluya. Saudara pernah pakai GPS di handphone gitu kan Bapak Ibu, saudara nggak tahu ya kan jalannya. Saudara ikuti GPS, kita udah setel ya kan, kita ingin jalan kemana. Tetapi apa yang terjadi? Ada kalanya kita bandel kan Bapak Ibu Saudara. GPS udah nunjukkan jalan, kita suruh belok ke kiri. Tapi kita bilang, kayaknya perasaan jalan lurus aja deh. Bapak Ibu Saudara, sayanya walaupun GPS udah ngomong ya kan 2 meter lagi saudara belok ke kiri. Tapi saudara bilang, enggak, saya pengen jalan lurus. Bapak Ibu Saudara, apa yang GPS itu lakukan? Apakah GPS itu bilang, kamu ini bodoh, udah suruh saya bilang belok kiri, kamu bandel banget ya. Ada yang seperti itu GPS-nya saking canggihnya? Nggak ada kan Bapak Ibu Saudara. Yang terjadi apa? Ketika GPS itu Bapak Ibu menunjukkan kita ke kiri, tapi kita bandel, apa yang terjadi? Justru si GPS itu Bapak Ibu Saudara akan menghitung ulang rutenya. Dia akan menyesuaikan. Kita maunya jalan yang lurus. Dia akan mencarikan, ya kan dari jalan yang lurus tersebut Bapak Ibu Saudara, ya kan rute yang kita ambil itu Bapak Ibu Saudara, dia akan tetap membawa kita ke tujuan akhir kita yang sebenarnya. Begitu juga dengan Tuhan kita. Ada banyak kali kita bandel. Ada banyak kali kita salah langkah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya cara untuk tetap membawa kita kepada tujuannya, yaitu hidup kekal, hidup yang diberkati. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ya, sisilah Tuhan Yesus sekali lagi bukanlah sekedar nama. Ini adalah bukti yang pertama bahwa Tuhan setia menepati janjinya. Amin. Yang kedua, Tuhan bisa juga memakai orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak sempurna, orang-orang yang gagal sekalipun untuk menggenapi rencananya Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan pegang kendali penuh sejarah kehidupan kita. Tapi pertanyaannya sekarang Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan Yesus sudah jadi pusat daripada silsilah hidup kita? Ya, silsilah itu bicara tentang identitas. Identitas kita yang sejati bukanlah siapa kita di masa lalu kita. Bukan berapa sering kita gagal. Tetapi identitas kita adalah ketika Kristus Yesus yang menjadi Raja kita, yang menjadi Juru Selamat kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Oh haleluya. Identitas kita Bapak Ibu Saudara, ya adalah anak-anak Allah. Ya, jangan tertipu sama apa yang iblis bisikan. Jangan tertipu sama apa yang dunia bisikan. Dunia katakan kamu orang gagal, di usia segini rumah aja gak punya, masih kontraktor. Ya, kamu orang gagal, ya kan masa kamu ya kan gak punya tabungan, ya kan sekian puluh juta. Kamu orang gagal, masa ya kan kamu sampai sekarang gak punya prestasi. Ya, iblis katakan kepada kita, kamu ibu yang gak benar, lihat anak kamu, ya kan anak-anakmu gak mau dengerin kamu orang tua yang gagal. Kamu orang ayah yang gagal, kamu gak kasih, ya kan bisa kasih harta buat anak-anakmu. Bapak Ibu Saudara, ingat Tuhan yang kendalikan penuh sejarah kehidupan kita, termasuk sejarah kehidupan keluarga kita.
Kalau hari ini mungkin tidak seperti yang kita harapkan, yang tidak seperti yang kita bayangkan. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita, Tuhan yang selalu tepat janji. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan kita khawatir. Tuhan berjanji, ya kan, bahwa anak cucu kita gak akan minta-minta. Sekalipun dunia ini sudah mengatakan betul bahwa sebentar lagi kita akan masuk masa resesi. Ya, dunia mengatakan sebentar lagi kita akan alami krisis ekonomi yang lebih mengerikan. Ya, mungkin hari-hari ini juga saudara mengatakan, iya betul Pak, rasanya sekarang penjualan begitu sulit. Hidup semua serba susah Pak, semua serba mahal. Betul. Memang itu terjadi. Dan itu terjadi kan bukan hanya kepada kita, hampir kepada semua orang. Terus bedanya apa Pak? Bedanya kita punya sumber keselamatan. Bedanya kita punya sumber pemeliharaan. Bedanya kita punya sumber berkat. Walaupun mungkin hari-hari ini sepertinya saluran berkat kita tersendat. Tetapi selama kita punya sumbernya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan setia terhadap janjinya. Ya. Kalau saudara mungkin pernah mengeluh. Pernah marah sama Tuhan dengan keadaan saudara saat ini. Ya kan. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan mau menerima saudara. Tuhan mau mengampuni saudara. Ya, dari silsilah tadi aja banyak orang ya kan dari Tamar dan lain sebagainya punya masa lalu yang begitu kelam. Kita pun juga bukan orang yang sempurna. Tetapi selama kita memohon ampun sama Tuhan, kembali kepada Tuhan, Tuhan gak ingat-ingat lagi dosa masa lalu kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, Dia akan ambil kendali penuh sejarah kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita serahkan hidup kita sepenuhnya. Kita serahkan keluarga kita sepenuhnya. Kita serahkan istri, suami, anak-anak kita. Kita serahkan usaha kita. Kita serahkan pelayanan kita. Seutuhnya, semuanya, seluruhnya kepada Tuhan Yesus. Biarlah Dia yang menulis ulang sejarah cerita kehidupan kita. Biarlah kita menjadi bagian daripada silsilah kehidupan Tuhan yang kekal. Kita yang gak sempurna ini akan masuk dalam silsilah hidupnya Yesus. Karena kita adalah anak-anak Allah. Jadi bagi saudara yang masih menunggu janji Tuhan, tetaplah percaya Tuhan setia. Bagi saudara yang merasa hidup penuh dengan kegagalan, percayalah anugerah Tuhan sanggup memulihkan. Bagi saudara yang merasa hidup saudara tanpa arah, izinkanlah Tuhan memimpin perjalanan kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, kami bukan orang yang sempurna, kami penuh dengan kegagalan. Ampuni kami juga Tuhan pernah lemah menghadapi situasi yang terjadi hari-hari ini. Kami pernah mengeluh, kami khawatir Tuhan, tetapi malam hari ini, kami Tuhan ya Bapa diingatkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang menepati setiap janji-Mu Tuhan. Bahkan sekalipun kami
Sepertinya orang yang tidak layak ambil bagian dalam penggenapan janji-Mu. Tetapi bukan karena Tuhan ya Bapa keadaan kami, tetapi sesungguhnya karena kasih-Mu Tuhan, Engkau yang mengampuni kami, sehingga kami semua diperbolehkan, diizinkan untuk ambil bagian di dalam penggenapan janji-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap kami yang mengikuti Tuhan ibadah Tuhan online ini Tuhan. Kami yang mungkin hari-hari ini mengalami saat-saat sulit. Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah studi kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah usaha kami Tuhan. Tuhan, kami mau tetap percaya, kami mau tetap berharap, karena kami tahu Tuhan siapakah diri kami. Kami adalah anak-anak-Mu. Dan terlebih Tuhan, kami menyadari siapa orang tua kami, siapa Tuhan kami. Engkau adalah Tuhan Yesus. Tuhan yang tidak pernah ingkar terhadap janji-janjinya. Tuhan yang tidak pernah ingkar Tuhan ya Bapa. Dan Tuhan yang sanggup menggenapi setiap janjinya. Engkau adalah sumber kekuatan kami. Engkau adalah sumber pengharapan kami. Engkau adalah sumber pemelihara hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami terima Tuhan ya Bapa, janji-Mu Tuhan, kami simpan dalam hati kami. Kami percaya Engkau adalah ya atas setiap janji Allah. Kami percaya Tuhan malam hari ini damai sejahtera daripada-Mu melengkapi setiap hati kami. Kekuatan daripada-Mu Tuhan memampukan kami menghadapi hari esok. Hari esok memang ada kesukarannya sendiri, tetapi kami percaya hari esok pun ada berkatnya tersendiri yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah online pada malam hari ini, dan pertemukan kami Tuhan ya Bapa di dalam pertemuan pembelajaran yang mendatang. Kami akan istirahat, biarlah kami bisa istirahat dengan penuh sukacita, damai sejahtera, dan dalam perlindungan serta berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.